Hai, welcome back to my channel with me Miss Aini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Miss Aini. Today I'm going to explain about stating capability and stating willingness. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kalian tentang stating capability menyatakan kemampuan dan stating willingness menyatakan kesediaan. Materi ini adalah materi bahasa Inggris kelas 8, kurikulum 2013, edisi revisi 2017. Materi ini sesuai dengan chapter 2 atau chapter kedua, bab kedua yang berjudul, ini ada judulnya, We Can Do It and We Will Do It. We can do it di sini sama dengan stating capability atau menyatakan kemampuan, dan yang kedua adalah we will do it, itu sama dengan stating willingness atau menyatakan kesediaan. Jadi pada video ini nanti saya akan menjelaskan dua poin penting. Yang pertama adalah the expression of capability atau stating capability, dan yang kedua adalah the expression of willingness atau menyatakan kesediaan. Di dalam the expression of capability di sini saya akan membagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah showing ability atau menunjukkan kemampuan. Yang kedua adalah asking someone's ability, dia meminta kemampuan seseorang melakukan sesuatu. Dan yang terakhir adalah inability atau ketidakmampuan melakukan sesuatu. Sedangkan the expression of willingness atau ungkapan kesediaan saya bagi menjadi 2 poin. Yang pertama adalah showing expression, bagaimanakah dia menunjukkan ungkapan dalam menyatakan kesediaan. Dan yang terakhir adalah the pattern atau rumusnya dalam menyatakan kesediaan. Yang pertama yang saya jelaskan adalah stating capability atau menunjukkan kemampuan seseorang. Ketika kalian mampu melakukan sesuatu dan kalian ingin menunjukkan, kalian bisa menggunakan kata-kata ini. Yang pertama adalah showing ability to do something, menunjukkan kemampuan melakukan sesuatu. Yang pertama I can, saya dapat, I could, saya dapat. Contohnya, saya dapat mengirimmu surat. I can send you a letter. Saya dapat mengirimmu surat. Yang kedua adalah I could, saya dapat. I can do it, saya dapat melakukan ini. Kemudian I am able to, saya mampu untuk titik-titik. I am able to bring you a drink, saya mampu membawakanmu minuman. I was able to, saya mampu melakukannya. I feel sure I am able to, saya yakin saya dapat melakukan titik-titik. Jadi 6 kata ini kalian bisa gunakan di dalam menunjukkan ability to do something, kemampuan melakukan sesuatu. Yang kedua adalah asking someone's ability in doing something, menanyakan atau meminta kemampuan seseorang melakukan sesuatu. Umpamanya, kamu minta pertolongan seseorang dan kamu ingin menanyakan apakah dia mampu melakukannya. Nah, ini di sini kata-katanya yang bisa kalian gunakan. Can you bla bla bla, dapatkah kamu? Can you bring me a water? Dapatkah kamu membawakanku air? Kemudian, can you swim? Dapatkah kamu berenang? Are you able to help bla bla bla? Apakah kamu mampu membantu titik-titik? Are you able to help me? Apakah kamu mampu membantuku? Are you able to bla bla bla? Ini bisa kalian isi sendiri. Yang ketiga adalah inability, ketika kalian ingin menunjukkan ketidakmampuan, kamu tidak mampu melakukan sesuatu, kalian bisa menggunakan kata-kata ini. Yang pertama adalah I don't know how to bla bla bla, saya tidak tahu bagaimana caranya titik-titik. Umpamanya, I don't know how to cook a cake, saya tidak tahu cara memasak kue. Contohnya kayak gitu. I am not good at bla bla bla, saya tidak baik, saya tidak mampu dalam titik-titik. I don't have ability bla bla bla, saya tidak ada kemampuan in your presentation, saya tidak ada kemampuan di dalam presentasi kamu. Umpamanya, I am not competent in bla bla bla, saya tidak kompeten in English language, in English lesson, saya tidak mampu di dalam bahasa Inggris. Contohnya kayak gitu. I won't be able to, saya tidak mampu dalam titik-titik. Dan yang terakhir I cannot, saya tidak dapat titik-titik. Di dalam stating capability atau di dalam menunjukkan kemampuan, di sini ada beberapa model atau kata bantu yang bisa digunakan. Di sini ada tulisan, there are several models that can be used
Jadi ada beberapa model atau beberapa kata bantu yang bisa digunakan, such as can, seperti ini. Yang pertama adalah can, kemudian could, dan yang terakhir adalah be able to. Jadi kalian bisa menggunakan tambahan can, could, sama be able to. Yang pertama adalah the use of can. Bagaimanakah penggunaan can? Can yang pertama adalah to show physical ability include 5 sense, see, hear, feel, smell, taste. Jadi yang pertama, can yang pertama ini adalah menunjukkan kemampuan secara fisik dan itu melibatkan 5 panca indera seperti membau, mendengar, mencium, melihat, merasakan. Can yang kedua adalah can to express skill that requires training or practice. Jadi can yang kedua ini bisa juga digunakan untuk mengungkapkan kemampuan mereka dalam skill mereka, atau di sini ada required training or practice yang menyaratkan bahwasanya dia itu mempunyai skill. Jadi ketika dia punya skill tertentu, dia bisa menggunakan kata can ini. Dan yang ketiga adalah can to express an opportunity. Jadi can ini bisa diungkapkan atau bisa mengungkapkan sebuah kemampuan, sebuah opportunity, keberuntungan, keinginan melakukan sesuatu, and to give permission. Dan juga can ini bisa digunakan untuk memberikan izin. Umpamanya, I can give you a money. Saya dapat memberikanmu uang. Jadi secara tidak langsung dia mengizinkannya bahwasanya dia ingin memberikan uang. You can go to my house. Kamu dapat pergi ke rumah saya. Dia mengizinkan temannya untuk mendatangi rumahnya. Kemudian the use of be able to yang kedua adalah be able to. Be able to di sini be itu sama dengan is, mr atau to be. Jadi be di sini itu sama dengan to be. Saya taruh di sini. To be terdiri dari is, am, are. Is ini digunakan untuk he, she, it. M digunakan untuk I, R digunakan untuk you. Jadi ketika di sini ada she, jadi menggunakannya I. She is able to give me some money. Umpamanya dia mampu memberikanku uang. Kalau you juga to be-nya are. You are able to give me some money. Kamu mampu memberikanku uang. Kemudian can use in positive or negative. Jadi can di sini maksudnya be able to ini bisa digunakan dalam bentuk positif atau negatif. Kalau bentuk positifnya ini she is able to give me some money. Sedangkan negatifnya she is not able to give me some money. Dia tidak mampu memberikanku uang. Kemudian be able to can be in present or past. Jadi be able to itu bisa digunakan dalam bentuk present tense. Contohnya ini kayak ini tadi, she is be able to atau she is able to give me some money. Bisa juga digunakan dalam bentuk past atau lampau. Jadi kalau past, she was able to give some money. Dia telah mampu memberikanku uang. Selanjutnya yang ketiga adalah the use of could. Yang tadi kan can, could, sama be able to. Ini yang pertama can, yang kedua be able to, dan yang terakhir adalah could. Could di sini to express that someone has the power or skill to do something. Jadi could di sini menunjukkan bahwasanya seseorang itu punya kemampuan yang strong, dia punya kemampuan, punya skill, punya practice yang hebat untuk melakukan. Di sini saya akan kasih kalian contoh di dalam kalimat atau di dalam sebuah paragraf bagaimanakah dia mengucapkan ability and inability, bagaimanakah dia menunjukkan kemampuan dan tidak mampuannya. Di sini ada judulnya Nando's Family atau aktivitas Nando. Hai, my name is Nando Gemilang. Hai, nama saya Nando Gemilang. I want to share about what I am capable and incapable of. Saya di sini akan menge-share, akan menunjukkan ke kalian tentang apa yang saya dapat lakukan atau kemampuan apa yang ada pada diri saya dan incapable atau ketidakmampuan yang saya miliki. Do you want to know what I can do? Apa kamu ingin tahu apa yang saya lakukan atau apa yang dapat saya lakukan? Well, baiklah. I can play guitar, but I cannot play piano.
Saya dapat bermain gitar dan saya tidak dapat bermain piano. I can sing but I cannot dance. Saya dapat menyanyi tetapi saya tidak dapat menari. I can ride a bicycle but I can't ride a motorcycle. Saya dapat mengendarai sepeda tetapi saya tidak dapat mengendarai sepeda motor. I can play football but I can't play basketball. Saya dapat bermain sepak bola tetapi saya tidak dapat bermain bola basket. Unfortunately, sayangnya, I cannot swim and climb a tree. Sayangnya saya tidak bisa berenang dan juga memanjat pohon. That's all, thank you. Itulah semuanya, terima kasih. Jadi di dalam paragraf ini ada yang namanya ability dan juga inability atau kemampuan dan tidak kemampuan atau tidak mampu. Sekarang kita lihat dulu. Di sini ada kata-kata I can play, berarti dia menunjukkan kemampuan. Saya dapat bermain gitar. I cannot atau I can, saya tidak dapat. Berarti di sini inability, sedangkan di sini ability, kemampuan melakukan sesuatu. Di sini I can sing, ini adalah ability. I cannot berarti inability. I can write, ability. I cannot write berarti inability. I can play football, ability. I cannot play football, inability. I cannot swim berarti inability. Juga climb a tree. Setelah tadi kita mempelajari tentang stating capability atau menyatakan kemampuan, sekarang kita menuju pada stating willingness atau menyatakan kesediaan dalam melakukan sesuatu. Yang pertama adalah showing a willingness atau menyatakan kesediaan. Ketika kalian bersedia melakukan sesuatu, kalian bisa menggunakan dua hal ini. Yang pertama adalah I will bla bla bla, umpamanya I will do it, saya akan melakukannya. I will bring you a some money, saya akan membawakanmu uang. Dia berarti menunjukkan kesediaan melakukan sesuatu. Itu yang pertama, penggunaan I will. Yang kedua adalah penggunaan I am going to. Ini sama juga dengan I will. I am going to di sini, itu maksudnya adalah to be plus going to. Sekarang kita lihat the patternnya atau rumusnya. Will di sini adalah to make prediction about the distant, uncertain future, offer someone to make a promise and express spontaneous decision. Jadi will di sini digunakan yang pertama adalah to make prediction about the distant. Jadi membuat prediksi tentang suatu hal. Umpamanya dia memprediksi bahwasanya dia sanggup melakukan sesuatu. Dia bersedia melakukan sesuatu. Yang kedua adalah uncertain future, masa depan yang tidak tentu. Dia umpamanya dia ingin membawakan payung, tetapi akan datangnya atau dia tentunya nggak tahu apakah itu musim penghujan atau enggak, atau nanti ada turun hujan apa enggak. Jadi dia tidak mengetahuinya. Dia cukup membawakannya payung. I will bring you a umbrella. Jadi saya akan membawakanmu an umbrella, sebuah payung, walaupun itu tidak tahu nanti hujan atau tidak. Kemudian offer something to make a promise. Dia menawarkan seseorang untuk membuat janji. Dia berjanji akan melakukan sesuatu. Dan yang terakhir adalah to express spontaneous decision. Dia mengungkapkan keputusan secara spontan. Umpamanya ada yang bertanya, apakah kamu ingin pergi ke movie sekarang? Dia spontan, yes, I will go to movie now. Dia akan pergi ke bioskop sekarang. Jadi will di sini digunakan yang pertama adalah untuk membuat prediksi, kemudian masa depan yang belum tahu, kemudian untuk membuat janji seseorang, dan yang terakhir adalah untuk menunjukkan bahwasanya dia ini spontaneous decision, membuat keputusan secara spontan. Itu penggunaan will. Kemudian yang kedua adalah to be plus going to. Ini sama dengan ini tadi. Di sini saya sudah kasih langsung contoh I am karena di sini subjeknya I. Jadi yang kedua to be going to be di sini ini adalah to be, kata bantu terdiri dari is, am, are. Tadi sudah saya sebutkan is, am, are. Is itu untuk he, she, it.
Sedangkan am itu untuk I am, are untuk you, we, they. Jadi di sini sama juga. Ketika kamu you, berarti di sini you are going to do something. Kamu akan melakukan sesuatu. Kemudian to express an action in the near future. Jadi be able to atau be going to di sini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang akan segera terjadi in the near, dalam waktu dekat. That has already been planned or prepared. Jadi dia mempunyai sesuatu yang telah direncanakan, kemudian dia akan melakukan dalam waktu yang dekat, maka dia menggunakan be going to atau be to be plus going to. Jadi di situ perbedaannya. Ketika will itu digunakan untuk prediction, kemudian untuk certain, uncertain future, akan datang yang belum tentu. Kemudian to make promise, janji. Kemudian yang terakhir adalah keputusan secara kontan atau secara spontan. Sedangkan be going to itu untuk menunjukkan sebuah action, tindakan dalam waktu yang dekat yang sudah terplanning atau sudah direncanakan. Nah, itu tadi video saya mengenai yang pertama adalah stating capability atau menunjukkan kemampuan, yang kedua adalah stating willingness, menunjukkan kesediaan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya, terkhusus bagi adik-adik untuk kelas 8 mata pelajaran bahasa Inggris yang sedang mempelajari chapter 2 yang berjudul We Will Do It and We Can Do It. Jangan lupa like, subscribe, dan juga beri komentar di bawah ini, dan nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.